Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kita masih membahas pada kata mutiara yang ke-51. Dan di dalam kata mutiara yang ke-51 ini ada dua kata mutiara 51, yaitu yang berbunyi innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Dan ini nanti aurada alaikal warida liyatasallama min yadil aghyari waliyuharriraka min rikil athari. Ini kata mutiara yang ke-51 yang seri B-nya. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama. Cuman sebelumnya karena ada ketidaksempurnaan ya, sedikit saja tentang bacaan, biar nanti tidak jadi kritikan juga ya. Yang namanya manusia memang ada titik kelemahannya juga. Untuk itu mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Al-qismu salisu. Adapun pembagian yang ketiga dari warid, aneka ragam warid. Namanya waridul itu waridul wisoli, yaitu warid yang berkesinambungan, warid yang menyambung. Wa adapun waridul wisol, pemberian Allah dalam bentuk bisa berusul dengan Allah, itu namanya waridul wisol. Dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang sudah sampai pada makom nihayah atau makom ma'rifah. Wa adapun waridul wisol, apa sih waridul wisol itu? Kalau didefinisikan di sini adalah nurun istaula yastauli. Nurun yaitu cahaya, yastauli yang telah menguasakan. Apa nur ala qalbil abdi, terhadap hati seorang hamba. Jadi nurul wisol itu adalah waridul wisol adalah cahaya yang akan menguasai cahaya itu terhadap hatinya seorang hamba. Dari situ summa yastauli, kemudian bisa menguasai siapa hamba ala zahiri, terhadap zahirnya hamba di dalam bentuk ibadah zahir. Itu dia bisa nyetir, dia bisa menguasai, bisa mengatur dia. Ya, wa batinihi, dan batinnya hamba. Kalau sudah begitu, fayukhriju maka mengeluarkan apa nurhu kepada hamba min sijni nafsihi, dari penjara nafsunya, wa yughaibu, dan meniadakan, menghilangkan apa nurhu terhadap hamba an syuhudi hissihi, untuk menyaksikan zahirnya atau wadatnya sesuatu ya. Waqad asyara, dan telah menunjukkan siapa musannif ilal qismil awwali, kepada pembagian yang pertama. Wa adapun pembagian warid yang pertama itu namanya waridul intibah, yaitu peparing atau pemberian yang berasal dari Allah berupa sebuah kesadaran. Itu namanya waridul intibah. Biqaulihi, dengan melalui kata mutiaranya musannif, innama aurada alaika alas ila akhirih, itu ya. Innama, bahwasanya aurada telah mendatangkan siapa Allah alaika kepada kamu ila akhirih. Nanti bisa dicek lagi di pembahasan pada kata mutiara yang ke-51 seri A-nya.
Ai maksudnya innama asyraka alaika nurul yaqdati wal intibahi. Maksudnya adalah innama asyraka sesungguhnya akan memancarkan siapa Allah, yaitu Allah alaika kepadamu memancarkan nurul yaqdati, cahaya kesadaran, ya cahaya ingat, wal intibahi dan cahaya ingat. Wa adapun nurul yaqdah wal intibah itu namanya al-warid, namanya warid. Jadi warid itu adalah nurul yaqdah. Ya, nurul yaqdah itu cahaya kesadaran. Supaya palitakuna, agar supaya jadi ada siapa kamu bisa babi dengan melalui sebab nurul yaqdah ini atau melalui warid ini, itu warid dan bisa datang, bisa sampai alaihi kepada Allah, wasairon dan bisa berjalan ilaihi menuju kepada Allah. Jadi dengan pemberian Allah berupa warid itu tadi, terutama di makom pertama, di makom awal, di makom bidayah atau makom syariah, itu pemberian Allah berupa warid itu agar supaya dengan warid itu seorang hamba itu bisa bersimpuh di hadapannya dan bisa selalu berjalan menuju kepada Allah. La walau lam yurid aurada yuridu walau lam yurid, dan andaikan tiada memberikan siapa Allah alaika kepada kamu hadzal warida, akan warid ini, la baqaita, niscaya kamu akan tetap, kamu akan tinggal fi watni ghaflatika, ada di tempat lupamu, kamu masih ada di tempat ghaflah, lalaimu, kelalaian, kamu akan tinggal yaitu di negeri kelalaianmu. Nah, iman dengan cara tidur tidak sadarkan diri fi sakaratika, di dalam kemabuanmu. Iman dengan selalu fi hasratika, ada di dalam kerugian. Summa asyara, kemudian menunjukkan musonef ilal qismis tsani, kepada pembagian yang nomor 2. Wa adapun pembagian yang nomor 2 atau qismus tsani itu waridul iqbali, namanya waridul iqbal, yaitu peparing atau sesuatu yang datang dari Allah berupa apa? Al-iqbal, menghadap, ya, atau menerima bisa juga. Faqala dawuh siapa musannif, lah ini sekarang ini kita akan masuk kepada kepada kata mutiara 51 seri B-nya ini. Tadi itu saya merefresh, ada kekurangan sedikit. Aurada alaikal warida, aurada telah mendatangkan siapa Allah alaika kepada kamu al-warida, akan warid. Warid itu sudah saya jelaskan kan, sesuatu yang datang dari Allah itu namanya warid. Allah mendatangkan warid kepada kamu itu apa? Supaya adalah litasallamaka, agar menyelamatkan kamu min yadil aghyari, dari kekuasaan, dari kekuatan dari tangan semuanya, dari kekuatannya sesuatu yang selain Allah. Dalam hal ini ya dunia, materi, pangkat, jabatan, ya, dunia dan semuanya ini namanya aghyar itu. Jadi dengan warid Allah berupa waridul intibah, berupa waridul iqbal, berupa waridul wisol, itu semua diantaranya adalah dalam rangka liyatasallamaka, agar supaya bisa menyelamatkan kamu min yadil aghyar, wal yuharriraka, dan tujuannya adalah agar supaya bisa membebaskan kamu, memerdekakan kamu min rikil asari, dari perbudakan bayang-bayang dunia atau pengaruh dunia lah, bayang-bayang dari perbudakan pengaruh dunia. Ai maksudnya innama aurada, sesungguhnya aurada telah memberikan, ya, siapa Allah alaika kepadamu waridal iqbali, yaitu warid iqbal, pemberian berupa al-iqbal, waridul iqbal,
liyuk nisaka, agar supaya menjadikan tenang ya kepadamu. Dengan cara apa itu? Bidzikril kabiril muta'ali, dengan bisa berzikir kepada zat yang maha besar, al muta'ali, nan yang maha luhur. Fa idza istawalta, maka apabila kamu sibuk, apabila kamu sudah mulai sibuk bidzikrihi, dengan ingat kepada kabiril muta'al, kepada zat yang maha besar, nan maha luhur, wahibta, dan kamu akan sirna, wahibta, dan akan hilang atau sirna, siapa engkau, an wairihi, dari yang selain Allah. Tasallamaka, maka akan bisa menyelamatkan kamu. Saya ulangi lagi, fa idza istaghalta, maka apabila kamu sibuk bidzikrihi, dengan zikir kepada al-kabiril muta'al, wa ghibta, dan kamu meniadakan, kamu menyamarkan al-ghairi, dari yang selain Allah, kamu hilangkan, kamu hanya zikir hanya kepada Allah. Kalau kamu sibuk dengan itu, tasallamaka, maka akan menjadikan selamat, tasallamaka, yang akan menyelamatkan kamu. Apa zikir tadi? Ai angqadzaka, maksudnya angqadzaka akan menyelamatkan kamu ya Allah, angqadzaka akan menyelamatkan ya Allah kepadamu, min yadi lususil ayyari, dari kekuatan, dari kekuasaan, dari kekuatan atau kekuasaan apa, pencuri, lisun, lusus, jamak dari lisun, yaitu pencurinya sesuatu yang selain Allah, ayyar. Jadi dengan kita itu mendapatkan waridul iqbal, dengan selalu berzikir kepada Allah, terus menghadap terus dengan Allah, itu artinya bahwa engkau akan dapatkan keselamatan. Allah akan menyelamatkan kamu. Dari apa itu? Dari cengkraman pencuri sesuatu yang selain Allah. Karena sesuatu yang selain Allah itu akan mencuri hati kita. Mereka berusaha berlomba-lomba untuk apa? Untuk mempengaruhi kepada qalbiyah kita, biar kita bisa iltifat, kita bisa berpaling dari Allah. Nah, ketika kita itu menanamkan jiwa zikir yang kuat, jiwa zikir yang kuat, yaitu waridul iqbalnya, peparing Allah berupa iqbal, menghadap terus kepada Allah dengan melalui yaitu jalur zikir kepada Allah, ini yang akan bisa menyelamatkan dari pencuri, dari kekuatan para pencuri yang selain Allah, pencuri yang artinya pencuri dari alam semesta ini, dari apa yang ada di dunia, pangkat, jabatan, materi yang lain. Ini mempengaruhi ini. Jadi diibaratkan bahwa yang namanya ad-dunya, ya, terus wat ad-dunya, apalagi itu wal ahyaru, itu kalusus, itu kalau diistilahkan dalam konteks balaghah. Jadi kalau di musyabbah behkan itu bahwa yang namanya dunia ini seperti pencuri gitu. Dia sebagai statusnya sebagai pencuri, di mana dia akan mencuri kepada hati kita biar bisa iltifat, bisa berpaling dari Allah, biar kita tidak istiqomah zikirnya kepada Allah, biar kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Itu diibaratkan seperti pencuri. Dia siap menjadi pencuri, dia itu pencuri, dunia ini pencuri. Ya, kekuatan yang nanti menjadi pencuri, kekuatan yang akan menjadi pencuri itu mencuri kepada hati kita agar supaya apa tadi, yaitu berpaling dari Allah. Labri mereka itu min yadi lususil ahyari, ay angkodaka, saya ulangi, ay angkodaka, Allah akan menyelamatkan kepadamu min yadi lususil ahyari, dari kekuatan pencuri yang pencuri yaitu berupa yaitu kekuatan dunia ini. Bada'an syaddu,
setelah mereka dengan semangat, dengan kuatnya, ausaka, badaan satu, setelah mereka satu mengikat, ya, mereka mengikat kuat, ausakoka akan ikatanmu, akan ausakoka akan ikatanmu, mereka berusaha menguatkan ausakoka akan ikatanmu, bihabli hawaka, dengan melalui tali hawa nafsumu. Jadi dengan zikir itu maka Allah akan menyelamatkan kamu, ya, dari apa? Dari kekuatan pencuri-pencuri yang berupa alam atau sesuatu yang selain Allah. Setelah kamu mengikat, ya, badaan syaddu, setelah kamu kuat mengikat dirimu, bihabli hawaka, dengan melalui apa? Tali hawa nafsumu, wasajanuka, dan mereka akan menghukummu atau menahanmu, bisi jenis hal-hal di dalam penjara apa? Penjara pangkatmu, ya, bagianmu. Wa munaka, dan angan-anganmu, waliyuharrikoka, dan agar supaya membebaskanmu, memerdekakanmu, wa yu'tikoka, dan akan memerdekakanmu, aidon juga, min rikil asari, dari budak, dari perbudakan pengaruh alam. Badaan malakatkah, setelah malakatkah telah mengendalikan apa asar, apa pengaruh dunia ini, asar itu kepadamu, bima sesuatu, adharatu, yang akan mencampakkan apa asar, kepada min zuhrofil iltirori, dari pernak-pernik, dari perhiasan tipu daya. Faida tasallamta, apabila kamu selamat, min yadil aghyari, dari kekuatan sesuatu yang selain Allah. Faida, kalau dibaca bisa begini, faida tusallimta, maka apabila kamu diselamatkan, min yadil aghyari, dari kekuatan sesuatu yang selain Allah, ufdita, maka kamu akan bisa terus, ya, ufdita itu abdo, itu artinya kamu terus bisa berjalan ila syuhudil anwari, untuk menyaksikan cahaya-cahaya kebenaran. Wa idza taharrarta, dan apabila kamu merdeka, min rikil asari, dari budak pengaruh-pengaruh dunia. Kalau kamu sudah bebas dari pengaruh dunia, tarok waita, maka kamu akan naik ila syuhudil asrori, menuju kepada menyaksikan rahasia-rahasia. Wal anwaru, maka adapun anwar atau cahaya-cahaya itu anwaru sifati, yaitu cahaya-cahaya kebenaran dari sifat-sifatnya Allah. Wal asroru, dan adapun asror itu asroru zati, merupakan rahasia-rahasia zatnya Allah. Wal anwaru, maka adapun cahaya-cahaya kebenaran itu li ahlil fana'i, itu bagi orang-orang yang ada di makom fana, disifati, di dalam sifat-sifatnya Allah. Sedangkan wal asroru, orang-orang, wal asroru, adapun asror, rahasia-rahasia itu li ahlil fana'i, ada pada orang-orang fana fiddati, yang ada di dalam zat, artinya fana fiddat. Dan kalau anwar itu bagi orang yang fana di dalam sifat, sedangkan asror adalah orang-orang yang fana di dalam zat. Itu bedanya. Saya ulangi lagi biar kita jelas, ya, bahwa setelah kita selamat dari tipu daya, dari pencuri-pencuri sesuatu yang selain Allah, setelah mereka mengikat, ya, mengikat kita dengan menggunakan apa?
dengan tali-tali hawa nafsu dan memenjarakan kita dari penjara yang berupa pangkat, ya, dan angan-angan dan keinginan-keinginan. Itu maksudnya bahwa Allah akan membebaskan kamu, Allah akan membebaskan kita dari itu semua. Sehingga waliyuharriraka, dengan warid itu agar supaya kamu bebas, ya, kamu merdeka, kamu bebas dan kamu merdeka dari apa itu? Min fikil asar tadi, dari budak pengaruh dunia. Setelah kamu dulu dicampakkan, kamu dikuasai, kamu disetir oleh asar itu. Oleh apa? Oleh dunia ini. Waktu awal dulu kamu itu sebelum berzikir, kamu itu setelah dikuasai oleh dunia. Setelah dicampakkan, kamu diperlihatkan oleh dunia dari tipu daya, gemerlap tipu dayanya. Nah, ketika faida tasalamta min yadil aghyar, ketika tasalamta, kamu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika kamu diselamatkan oleh Allah min yadil aghyari, dari kekuatan aghyar, sesuatu yang selain Allah, maka afdoita, kamu akan menemukan, kamu akan kamu akan ufdita, ya, ufdita, maka kamu akan didatangkan, ya, atau disampaikan, ya, enaknya didatangkan ila syuhudil anwari, untuk menyaksikan cahaya-cahaya kebenaran. Wa idza taharrata, dan apabila kamu sudah merdeka mintikil asari, dari perbudakan pengaruh dunia, maka tarok koita, kamu akan naik ila syuhudil asrar, menuju untuk menyaksikan rahasia-rahasia, akan masuk ke alam asrar. Nah, ya, kalau sudah anwarnya dikuasai, asrornya dikuasai, apa anwar itu? Anwar itu adalah anwarus sifat maksudnya. Wal anwaru, maka adapun anwar, cahaya-cahaya yang dimaksudkan adalah anwarus sifati, yaitu cahaya-cahaya sifat-sifat Allah. Sedangkan asror, wal asroru dzati, yaitu rahasia-rahasia zatnya Allah. Bagi siapa itu? Wa anwaru, maka adapun anwar atau cahaya-cahaya itu diperuntukkan li alil fana bisifah, orang-orang yang ada di makom fana, orang-orang yang ada di makom fana sifat, orang-orang yang ada di makom fananya sifat. Sedangkan asror itu diberikan orang-orang yang ada di makom fana zat. Ya, ini sudah jelas, ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita langsung summa asyara, kemudian menunjukkan musannif ilal qismi salisi, menuju bagian ketiga. Wa adapun qismu salis itu namanya waridul wisoli, adalah peparing atau pemberian yang datang dari Allah berupa bersambung, bisa bersambung dengan Allah. Bakola, dan kemudian dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu dalam kata mutiara yang ke-52. Ini saya lanjut juga, ya. Aurada alaikal warida, aurada, telah mendatangkan, telah memberikan, bisa alaika kepadamu, aurada, telah memberikan, ya Allah, alaika kepadamu, al-warida, akan warid. Warid itu sesuatu yang datang dari Allah. Kenapa? Apa tujuannya? Liyukhrijaka, ini di waridul wisol ini, ya, liyukhrijaka, agar supaya bisa mengeluarkan kamu. Apa waridul wisol itu? Min sijni wujudika, dari penjara wujudmu, eksistensimu. Kamu selalu melihat dirimu terus itu kan. Nah, ila fadho isyuhudika, menuju kepada luang luas, tempat luas daripada penyaksianmu kepada Allah. Ai, maksudnya ini penjelasan Ibnu Asyibah. Innama aurada alaika, innama aurada, sesungguhnya aurada telah mendatangkan atau memberikan, ya Allah, alaika kepadamu, waridal wisoli, akan warid wisol namanya. Ba'daan ahabba, setelah meniupkan, ya Allah, alaika kepadamu, nafahat, ya,
nafahatil iqbali, yaitu pemberian-pemberian berupa iqbal, bisa menghadap. Setelah, jadi kan dulu sebelum kata Mutiara 52 kan kita sudah membahas tentang waridul iqbal. Nah, setelah kita diberi oleh Allah berupa pemberian waridul iqbal, maka kemudian kita akan diberi oleh Allah, yaitu yang namanya waridul wisol. Tujuannya apa? Liyukhrijaka, agar bisa mengeluarkan kamu, apa waridul wisol, min sijni ru'yati wujudika, dari tahanan, dari penjara untuk melihat dirimu, ila fadhain, menuju melihat keluasan daripada Allah, kemahahebatan Allah. Ai fadha ai ittisai syuhudika, maksudnya luasnya penyaksianmu dari Rabbika, kepada Tuhan. Kalau kamu sudah diberikan bisa menyaksikan kepada Allah, sudah tidak lagi melihat dirimu, segala sesuatunya, apapun yang datang darimu itu sesungguhnya adalah Allah yang melakukan. Kamu sudah mulai pintar, bisa belajar melihat segala sesuatunya itu sumbernya dari Allah, bukan dari kamu. Kehebatanmu, kealimanmu, kekayaanmu, itu kamu tidak nisbatkan pada dirimu, tapi sudah kamu yakini ini adalah merupakan penampilan daripada Allah. Maka faru'yatuka syuhudi li rabbika, itu namanya syuhudi li rabbika. Faru'yatuka, maka adapun pandanganmu, wujudaka, kepada eksistensimu, itu maniatun, bisa menghalangi. Orang itu kalau melihat dirinya tok, apa-apa dirinya, pintar dirinya, kaya dirinya, ganteng dirinya, cantik dirinya, hebat dirinya, melihat seperti itu maniatun, bisa menghalangi laka bagimu min syuhudi rabbika, untuk menyaksikan Tuhanmu. Jadi janganlah membiasakan diri melihat dirimu itu hebat. Ya, coba belajar sekarang melihat bahwa semuanya adalah penampilan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ba'id muhal antasyadahu, kamu menyaksikan kepada Allah, wa tasyhada, dan kamu menyaksikan mau bersama Allah siwahu, selain Allah. Tidak mungkin kalau kamu itu katakan saya melihat diriku bersama dengan Allah, tidak mungkin. Begitu Anda itu melihat dirimu, eksistensi dirimu, pasti kamu lupa dengan Allah. Karena tidak mungkin mukhal menyaksikan Allah sekaligus kamu bisa menyaksikan dirimu. Terus bagaimana? Ya tentu saksikanlah Allah. Ma'hu atasyhada, dan kamu akan menyaksikan ma'hu bersama Allah siwahu, selain Allah. Wujuduka, menurut wujudmu itu dan pun dosa, karena wujudmu itu penuh dengan dosa, tidak bisa digabung dengan Allah. Layu kosu, tidak bisa dikiaskan dengan wujudmu apa dan pun dosa. Wa ansyada, dan telah mensenandungkan sebuah syair, siapa? Al-Junaid, Junaid. Wujudi an aghiba anil wujudi bima yabdu alayya minasyuhudi. Wujudi, adapun wujudku, eksistensiku, an aghiba, akan hilang aku, anil wujudi, dari eksistensi, dari wujud. Bima, karena sesuatu, yabdu, yang telah muncul, apa ma'alaya, kepadaku, minasyuhudi, dari menyaksikan. Wujudku akan hilang ketika aku sudah menyaksikan, akan eksistensi, akan bersyahadah, akan menyaksikan Allah, aku akan hilang. Itu katanya Syekh Junaid. Fal fana'u, maka adapun fana, anin nafsi, dari diri, melebur dari dirinya, hilang dirinya. Wa zawaluha, dan maksudnya hilang akan nafsu, itu as'abu, lebih sulit. Meleburkan diri, memfanakan diri itu lebih sulit minal fana'i, daripada meleburkan anil kauni, dari alam semesta. Nah, itu as'abu, lebih sulit anil kauni. Wa mahma zalat, dan ketika masih terus, wa mahma zalat, dan selama masih ada apaan nafsu, wa udimta,
dan kamu lebur. Wal fana adapun fana anil nafsi wa zawal wa itu as'abu minal fanai anil kauni. Wa ma mazalatin nafsu, dan ketika nah ini hilang apa nafsu, wa udimat dan dirobohkan apa nafsu, hudima maka akan bisa hadam aja. Fa in wa hudimat dan dirobohkan apa nafsu, saya ulangi lagi, fama mazalat, dan ketika masih ya ada apa nafsu, wa hudimat dan dirobohkan apa nafsu, in hadama maka akan menjadi roboh apa al-kaunu alam semesta ini. Walam yabqa dan tidak akan lagi tersisa. Walam yabqa yang dan tidak ada lagi tersisa. Walam yabqa dan tidak ada lagi tersisa. Lahu bagi apa al-kaun? Al-kaun itulah alam, apa asarun yaitu apa namanya bayangan-bayangannya. Waqad yudamu dan kadang-kadang dirobohkan apa al-kaunu yang namanya alam semesta ini, watabqa dan masih tetap apa alam binafsi di dalam nafsunya, final watabqa dan masih tetap binafsi di dalam nafsu apa bagiatun sisa-sisa. Wong kadang-kadang dunianya sudah habis tapi hatinya itu masih. Jadi yang perlu dirobohkan itu sungguhnya nafsu. Dunianya habis, harta bendanya habis, tapi nafsunya terhadap dunia masih utuh. Nah, maka itu kadang-kadang muncul seperti itu. Jadi kadang-kadang dunianya hancur, tapi nafsunya tetap. Rumah sudah tidak dimiliki, pangkat sudah tidak dimiliki, tapi nafsunya itu masih baik, masih terbangun nafsu-nafsu terhadap dunia. Batab fin nafsi baqiyatun. Ya, bagian namanya, sisa-sisanya itu masih ada. Walidhalika oleh karena itu Qodama telah mendahulukan siapa Syekh Zaruk Rokol Akwani akan yaitu perbudakan alam ya apa namanya menjadi budak alam. Walidhalika oleh karena itu Qodama telah mendahulukan dalam penjelasan ini siapa Syekh Rokol Akwani akan perbudakannya dunia ala jenis wujudil insani yaitu atas penjara wujudnya manusia. Wallahu ta'ala alam. Wallahu adapun Allah ta'ala itu alamu jauh lebih memahami apa yang dimaksud. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita sudah sampai kata mutiara yang ke-52 dan kita lanjutkan kepada kata mutiara yang ke-53 insyaallah. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.